Pernah nggak sih kita mikir, apa bedanya sholat yang cuma rutinitas sama sholat yang benar-benar bisa mengubah hidup kita? Nah, di sini kita bakal bedah sama-sama gimana caranya sholat itu jadi ruh yang membentuk karakter, bukan cuma sekedar gerakan fisik, jasa tanpa nyawa. Kita semua tahu ayat ini kan? Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini janji yang luar biasa dari Allah. Tapi coba deh kita lihat sekitar. Kenapa ya? Kok masih banyak korupsi? Masih banyak keburukan, bahkan kadang dilakukan sama orang yang kelihatannya rajin sholat. Nah, ini nih, paradoks besar yang bakal kita coba pecahkan bareng-bareng. Oke, untuk menjawab itu, coba kita bayangkan, sholat itu ada dua jenis. Yang pertama, kita sebut aja jasad tanpa nyawa. Ya, kayak robot, gerakannya mekanis, cuma buat gugurin kewajiban. Terus yang kedua, ada ruh kehidupan. Nah, ini dia, sholat yang benar-benar jadi proses transformasi di dalam diri, jadi semacam perisai moral. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita upgrade sholat kita dari sekedar jasad menjadi sholat yang punya ruh? Baik, kita mulai dari dasarnya banget, fondasinya, yaitu kesucian. Dan ini kuncinya teman-teman, sholat yang berkualitas itu ternyata nggak dimulai dari Allahu Akbar, bukan, tapi jauh sebelum itu. Semuanya berawal dari kondisi sucinya tubuh dan jiwa kita. Nah, kesucian ini ada dua lapis, dan dua-duanya nggak bisa dipisahin. Pertama, ada yang namanya toharah badaniyah. Ini penyucian fisik yang kita lakuin lewat wudhu, mandi, dan sebagainya. Kita semua tahu ini. Tapi, ada yang kedua, yang justru seringkali kita lupain, yaitu toharoh kolbi. Ini soal penyucian hati, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit kayak sombong, dengki, iri. Bayangin aja, ini kayak dua sisi koin yang sama, harus ada dua-duanya. Jadi coba deh kita pahami begini, wudhu dan kesucian fisik itu ibaratnya gerbang. Fungsinya apa? Untuk mempersiapkan batin kita, hati kita, supaya benar-benar siap menghadap Allah. Karena kalau hatinya belum siap, belum bersih, ya kesucian fisik tadi jadi kurang dalam maknanya kan? Oke, fondasi sucinya udah beres. Sekarang kita naik satu tingkat. Kita lihat bangunan luarnya. Kita masuk ke pilar disiplin jasad dan lisan. Ini bagian yang kelihatan mata dan kedengaran telinga. Pilar fisik yang pertama adalah tumakninah. Penting banget buat kita pahami, tumakninah itu bukan sekedar berhenti sebentar. Bukan. Ini adalah kondisi di mana seluruh anggota tubuh kita benar-benar tenang, diam, mapan sejenak di antara gerakan. Ini disiplin fisik yang paling dasar. Dan jelas, ini lawan katanya sholat yang ngebut kayak dikejar sesuatu. Soal status hukumnya, para ulama punya sedikit perbedaan pandangan. Jumhur ulama mayoritas seperti dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali menganggap tumakninah ini rukun. Artinya apa? Kalau ditinggalin, sholatnya bisa batal, nggak sah. Sementara mazhab Hanafi menganggapnya wajib atau adab yang sangat ditekankan. Tapi intinya apa? Mau rukun atau wajib, semua ulama sepakat. Tumakninah itu kunci kesempurnaan sholat. Nggak bisa ditawar. Dan coba kita renungkan hadis ini, betapa seriusnya masalah tumakninah. Rasulullah pernah bersabda bahwa pencuri terburuk adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, gimana cara mencuri dari sholat? Beliau menjawab, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Wow! Jadi, sholat yang terburu-buru, tanpa tumakninah, itu diibaratkan seperti kita lagi mencuri kualitas dari ibadah kita sendiri. Ngeri ya? Nah, dari disiplin badan kita pindah ke disiplin lisan, yaitu tajwid dan tartil. Ini juga bukan cuma soal teknis melafalkan huruf dengan benar ya. Lebih dalam dari itu, menyempurnakan bacaan Al-Quran itu adalah bentuk penghormatan kita, ta'zim kita, kepada kalamullah, kepada firman Allah yang sedang kita baca. Dan perintahnya itu langsung dari Allah loh. Di surat Al-Muzammil ayat 4, Allah berfirman, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa itu tartil? Yaitu tadi, dibaca pelan-pelan, jelas makhrajnya, dan yang paling penting, penuh penghayatan. Oke, disiplin jasad udah, disiplin lisan udah. Sekarang kita masuk ke bagian paling inti, jantungnya sholat, ruhnya, yaitu khusyuk. Coba lihat betapa pentingnya khusyuk ini. Di awal surat Al-Mu'minun, Allah langsung menyebutkan ciri pertama orang beriman yang beruntung. Apa itu? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi, khusyuk ini bukan sekedar nilai plus atau bonus, bukan. Ini adalah kualitas fundamental seorang mukmin sejati. Terus, apa sih khusyuk itu sebenarnya?
Sederhananya, khusyuk itu adalah hadirnya hati. Saat badan kita ruku, hati kita juga ikut ruku. Saat kita sujud, hati kita juga ikut sujud. Jadi ada sambungan, ada koneksi antara gerakan fisik kita dengan kesadaran penuh kita kepada Allah. Inilah yang ngasih nyawa ke jasad sholat kita tadi. Gimana cara meraihnya? Emang nggak gampang, tapi para ulama ngasih kita 3 jalan utamanya. Yang pertama, makrifatullah. Kita berusaha kenal siapa Allah lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Makin kenal, makin cinta, makin khusyuk. Kedua, tazkiyatun nafs, proses seumur hidup buat bersih-bersih jiwa. Dan ketiga, muraqobah, melatih perasaan untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan puncaknya, khusyuk. Ini adalah wujud nyata dari level iman tertinggi yang kita kenal sebagai ihsan. Ingat hadis Jibril yang terkenal itu? Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan kalaupun engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Dia melihatmu. Nah, kesadaran inilah inti dari segala inti khusyuk. Oke, sekarang kita udah kumpulin semua kepingan puzzle-nya nih. Ada fondasi suci, ada disiplin fisik dan lisan, ada ruh khusyuk. Nah, pertanyaannya, gimana semua ini nyambung dan akhirnya jadi perisai moral yang kita bahas di awal tadi? Nah, ini dia mekanisme transformasinya, keren banget. Pertama, sholat itu jadi semacam proses internalisasi nilai. Kita jadi punya regulator moral di dalam diri. Kedua, tumakninah yang kita latih di sholat, itu ternyata buahnya adalah stabilitas emosi di luar sholat, jadi lebih tenang ngadapin masalah. Ketiga, sholat menumbuhkan rasa malu kepada Allah. Mau berbuat jelek, jadi mikir, duh, dilihat Allah. Keempat, bacaan yang kita renungkan itu jadi semacam navigator moral kita. Dan yang terakhir, muraqobah, perasaan diawasi itu ke bawah terus bahkan setelah kita bilang Assalamualaikum. Tapi ada juga sisi lainnya yang harus kita waspadai. Ada sebuah pengingat yang jujur aja cukup menakutkan. Hadis dari Ibnu Abbas menyebutkan, sholat yang nggak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, itu justru cuma akan membuat pelakunya semakin jauh dari Allah. Ini benar-benar pukulan telak ya, yang ngingetin kita kalau kualitas sholat itu jauh lebih penting daripada sekedar jumlah rokaatnya. So, kita kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi. Jasad tanpa nyawa atau ruh yang hidup? Kesimpulannya begini, sholat yang hidup itu adalah hasil dari integrasi total. Ada tumakninah di jasad kita, ada tajwid yang indah di lisan kita, dan ada khusyuk yang mendalam di hati kita. Ketika 3 elemen ini, jasad, lisan, dan hati, menyatu dengan sempurna, nah disitulah sholat berubah menjadi kekuatan hidup, menjadi perisai moral yang beneran nyata, bukan cuma teori. Dan akhirnya, pertanyaan ini bukan buat orang lain, tapi buat kita masing-masing, buat saya, buat Anda. Coba kita jujur sama diri sendiri. Sholat kita selama ini, apakah masih sebatas rutinitas jasad yang kosong? Atau sudahkah ia menjadi sebuah perjalanan transformasi rohani yang sejati?